Assalamualaikum. Untuk tiap-tiap hal besar, itu selalu dan selalu ada semacam penjurunya gitu. Kalau montir-montir mobil, itu mereka punya banyak tips. Meriksain ke kolong mobil, apalagi ke blok mesin, itu susah kan ya? Tapi, kalau saat mobil melaju kencang terus dari arah roda terdengar suara mendesing, mendengung, itu tanda-tanda laharnya dah jelek, montir langsung tahu. Kalau pas kecepatan tinggi terus direm keras, setirnya bergetar, itu indikasi kanvas rem sudah aus, walaupun belum melihat ke arah roda, dan seterusnya. Para ahli medis yang notabene adalah montir juga, montir manusia, juga punya tips-tips semacam itu. Guru-guru spiritual kita juga punya tuh tips-tips untuk mengenali orang keblinger. Asesmen terhadap penjuru-penjurunya ini, kalau tepat menentukan penjurunya, itu bisa jadi cara yang efisien untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan. Sebaliknya, kalau kita salah milih penjuru, ya udah salah. Waduh, gamisnya licin nih. Bahasa Arabnya lancar. Kirain soleh, nggak taunya bandar korma. Loh, sehari-harinya di masjid melulu. Tukang nilep sendal ternyata. Sama kotak amal. Hafalan Qur'annya lumayan banyak, hampir hafiz malah. Nggak taunya non-muslim. Profesor dari Islamic Center. Kalau soal agama, itu penjuru-penjurunya sebetulnya sudah disebutkan ya di kitab suci dan ajaran guru-guru kita. Tapi kalau soal kesehatan, ini nggak ada kitab sucinya dari Allah. Jadi, para ahli medis mesti mikir sendiri. Banyak juga yang salah dalam menentukan penjurunya ini. Waduh, ini sih namanya vertigo nih. Berarti gangguan saraf. Belum tentu. Oh, di perut nggak ada rasa sakit. Berarti nggak ada masalah tuh di saluran cerna. Nah, kalau ada dokter menyimpulkan begitu, itu juga ngawur. Karena sudah diajarkan sejak SMP, banyak bagian di saluran cerna itu tidak punya saraf perasa. Wah, kangkung nih kayaknya liwat di usus halus. Kita nggak pernah ngerasain kan. Kalau nggak kepegang penjuru-penjurunya, maka untuk general check up, terlalu banyak tuh yang harus diperiksa. Dan jangan-jangan harus disertai dengan operasi bedah segala. Overkill jadinya. Nah, karena itulah, makin kesini para ahli makin canggih untuk mendapatkan penjuru-penjurunya untuk bisa jitu mengukur kesehatan holistik. Dan kurang lebihnya di abad ke-21 ini, mereka sudah dapat setidaknya dua penjuru untuk bisa tahu kesehatan holistik kita sebagai manusia. Bisa juga untuk ternak sih sebenarnya, beda urusan. Penjuru pertama itu mitokondria. Mitokondria ini organel atau bagian dalamnya sel-sel yang fungsi utamanya itu sumber energi. Makin kesini makin diyakini kalau mitokondria sel-sel tubuh kita prima, dia energetik, aktif, maka itu indikasi bahwa 1001 urusan di internal tubuh kita oke-oke saja. Sistem saraf, metabolisme, hormonal, kemampuan healing, kemampuan rejuvenation, dan seterusnya. Bagaimana bikin mitokondria optimal? Yang kita lakukan juga harus holistik. Kita udah punya videonya, bisa search di kanal kami. Mitokondria ini puncak gunung esnya dari keadaan internal tubuh kita. Kalau dia prima, biasanya itu gambaran kesehatan internal kita secara holistik itu sudah oke. Nah, kalau puncak gunung esnya atau penjurunya untuk keadaan eksternal di sekeliling kita apa? Salah satunya itu mikrobiom atau mikrobiota. Itu juga harus dalam keadaan cukup optimal dan bukannya dalam keadaan error atau ancur-ancuran. Kalau mitokondria optimal, mikrobiom tidak optimal, mestinya yang error itu faktor eksternal. Sebaliknya, kalau mikrobiom optimal, mitokondria error, gangguannya internal. Kemungkinannya begitu, tapi karena sifatnya saling mengait, biasanya kalau salah satu error beneran, itu yang satu lagi juga akan error. Yang konsumsi obat-obatan tertentu, terus maksa puasa, malah gula darah ngedrop, itu kemungkinan juga terkait ini. Obat itu kan bikin mitokondria lemah, mikrobiom juga keganggu. Terus dipaksain puasa, ya udah error, bahaya. Contohnya seperti itu. Singkat cerita, kalau salah satu dari dua penjuru itu tidak optimal atau dua-duanya parah, ya jangan maksain fasting. Tapi kalau tidak optimalnya cuma dikit-dikit, maka fasting atau laku-laku untuk mengoptimalkan kesehatan holistik itu manfaat pertamanya akan memperbaiki dua penjuru itu dulu. Seiring dengan itu muncullah manfaat-manfaat yang lain. Kita kebanyakan suplemen, keseringan antibiotik, keseringan terpapar polusi, processed food, fast food, trans fat, kebanyakan kopi, ngerokok, alkoholik, apalagi itu yang jelek-jelek, itu juga langsung berdampak ke mitokondria sel-sel dan berdampak ke mikrobiota. Circadian mismatch kita udah bahas. Kebiasaan begadang, kurang tidur, kelelahan, mager, kurang stres positif, itu juga buruk dampaknya ke mitokondria sel-sel dan mikrobiota.
dan seterusnya. Singkat kata, anything yang jelek, apapun itu, akan ngehit ke mitokondria dan mikrobiota. Tapi, realita di lapangan, bahkan di negara yang pendidikan kedokterannya paling top sekalipun, itu dokter-dokter praktek jarang berpikir holistik saat mengobati pasiennya. Atau bahkan, banyak juga yang culun yang nggak paham holistik itu panganan opo. Loh, memang sih berpikir holistik itu juga kadang overkill. Dokter ijah gitu, dia praktek di puskesmas terpencil, ada pasien datang ditutup tawon pas dijidat, apain pula ditinju secara holistik. Jadi keterusan dah tuh. Ujungnya, di banyak negara, termasuk negara-negara maju, itu terapi kedokteran yang darurat jarang meninjau secara holistik. Operasi jantung gitu misalnya. Banyak tuh dokter jantung mikirnya, udahlah, beresin jantungnya dulu, yang lain-lain nanti saja. Nah, mentalitas seperti itu bikin salah satu handai tolan kami, pasien jantung, meninggal karena pendarahan di saluran cerna. Dan dia, insya Allah bukan satu-satunya kasus di dunia ini, sekedar puncak gunung es. Pasien COVID juga idem, bukan 1-2, yang meninggalnya itu karena keterbatasan dokternya dalam memberikan solusi holistik. Bukan di Indonesia ya, di India sana tuh sama di Amerika. Kalau di Indonesia, walau dokter ngasih antibiotik, banyak kan ya yang main kasih gitu aja. Idealnya, setelah dapat terapi antibiotik secara darurat, pasien harus menjalani healing dan recovery yang serius agar mikrobiota dan mitokondria bisa relatif prima lagi, dan itu perlu waktu. Nah, kalau dapat antibiotiknya terus keseringan, ngeri sebenarnya. Dan jangan dikira, obat-obat warung itu lebih ringan dampak holistiknya dibanding antibiotik. No, nggak beda jauh. Jadi, lihat orang yang dikit-dikit parastamol, dikit-dikit obat batuk, para ahli kesehatan holistik bakal tepok jidat lah itu. Yaitu jidatnya sendiri bukan jidat presiden Rusia, walah jauh amat. Bikin keduanya optimal itu nggak gampang. Dan nggak akan bisa sempurna juga selama kita hidup di dunia ini. Nggak tahu nanti kalau di akhirat, walau alam. Karena itu, entah lambat atau cepat, kita semua akan menjadi tuir, akan menjadi uzur. Itulah salah satu tantangannya kehidupan ini. Kalau kita mau senantiasa awet muda, awet sehat, relatif terhadap saudara-saudara kita yang lain, nggak bisalah kita mengharapkan adanya suatu silver bullet, satu pil atau puyer yang ajaib cesplong. Itu nggak ada di dunia ini. Kita perlu sejumlah disiplin, banyak hal mesti kita bikin lurus. Nah, karena hampir semua hal, baik atau buruk internal atau eksternal itu berkorelasi ke mitokondria dan mikrobiota kita, maka kalau mitokondria kita relatif optimal, mikrobiota kita juga relatif optimal, itu indikasi bahwa secara holistik kesehatan kita relatif prima, yaitu prima dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Tapi tentunya di atas langit itu masih ada langit kan ya. Begitu menurut kesimpulan para ahli, yaitu ahli medis dan bukannya ahli bikin kunci duplikat. Kalau ingin sehat, benar-benar sehat secara holistik, penelusuran bisa dimulai dari 2 penjuru itu tadi. Dan jangan kaget kalau nanti dapat info bahwa untuk bikin mitokondria dan mikrobiom optimal itu caranya bukan dengan memanjakan diri, melainkan sebaliknya justru kita perlu stres terus dan terus. Stres positif kita udah pernah bahas. Tapi ya, biasanya untuk tiap-tiap hal besar itu penjurunya ada 3 loh. Ini baru 2. Tapi ya berhubung udah kepanjangan, segini dulu lah. Terima kasih.